apa sih kesulitan yang akan kita hadapi gitu, dan orang-orang seperti apa yang akan kita encounter gitu ya. Dan seperti biasa bahwa keseharian kita sebenarnya in repeated order gitu ya. Jadi kita akan bertemu orang yang sama, situasi yang sama, dan kondisi yang sama. Makanya ketika kita membiasakan diri untuk melakukan premeditatio malorum, kita akan lama-lama terbiasa, dan akan lama-lama premeditatio malorum itu sudah terasa isi aja gitu, bahwa oh kita punya pengalaman kemarin gini, cara ngehandle-nya begini, jadi udah banyak. Tapi nggak sedikit juga kejadian yang. Selamat datang di Bukan Seorang Stoik Podcast. Podcast ini adalah podcast mingguan yang berisi pengalaman saya mempraktekkan filosofi stoik. Bukan hanya itu, saya juga akan membagikan kata-kata bijak dari semua buku yang pernah saya pelajari. Dan tentu saja buku tersebut ditulis oleh semua filsuf stoik yang pernah ada. Kalau kamu suka dengan podcast ini, jangan lupa follow podcast ini supaya tidak ketinggalan setiap episode barunya. Dan jangan lupa follow Instagram saya di @bukanseorangstoik. Saya Heru Herlambang, selamat mendengarkan episode kali ini. Episode ke-14 dari Bukan Seorang Stoik Podcast, dan ini adalah jurnal suara yang saya buat setiap minggu untuk mengingatkan saya untuk selalu berlatih dengan segala emosi yang ada dari dalam diri tentunya, baik itu kebahagiaan, nafsu, dan amarah. Oke, episode kali ini saya rekam dari daerah Alabama, dari state Alabama, yang nama kotanya atau townnya atau county-nya itu namanya Fort Payne ya. Minggu kemarin saya rekam dari Chattanooga, dan karena restoran yang di Chattanooga, tempat kerja saya yang di Chattanooga itu belum buka, belum grand opening, makanya sama bos saya disuruh pindah dulu ke Fort Payne, ke cabang yang lain untuk bantuin mereka gitu, karena di sini tuh nggak ada staffnya gitu ya, kurang staff gitu. Jadi saya disuruh ke sini dulu. Makanya di episode ini saya merekam dari Fort Payne gitu. Nah, minggu ini saya merasakan banyak sekali resisten ya. Saya nggak tahu itu resisten apa bukan sebenarnya. Cuman saya akan menjelaskan dulu apa itu resisten. Resistance itu jadi adalah kayak sesuatu yang menahan kita atau menahan saya gitu ya, atau menahan kamu untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan kamu gitu ya. Nah, sebelum di episode sebelum-sebelumnya kan saya bercerita bahwa konten kreator adalah sebelumnya gimana sih? Di episode sebelumnya saya menjelaskan bahwa saya ingin menjadi konten kreator gitu ya, baik itu di Instagram, TikTok ataupun YouTube. Nah, tetapi pada saat saya pindah ke Fort Payne gitu ya, saya merasa waktunya kok nggak ada gitu ya. Nah, saya tuh sekarang lagi mencari-cari apakah memang benar waktunya nggak ada, atau sayanya yang kurang disiplin untuk mengatur waktu gitu. Makanya ini adalah sebenarnya ya minggu pertama masuk minggu kedua, dan jadwal saya sehari-hari gitu ya, kebiasaan saya sehari-hari sebenarnya berantakan banget gitu. Yang biasanya saya tidur jam 10 atau jam 11, saya tidur jam 12, karena mungkin ya itu saya harus mengadjust lagi cara tidur saya, terus environment lagi, menyesuaikan dengan environment, dan itu sedikit sulit. Tapi
ya mau gimana lagi, karena ini adalah sesuatu hal atau unpreferred condition yang kita harus lalui gitu, yang harus saya lalui gitu. Makanya yang biasanya saya tidur jam 10, jam 11 gitu nggak bisa, karena saya pun pulang sekitar jam 10, setengah 11-an gitu ya. Karena di kerjaan pun saya harus menyesuaikan lagi, kayak sebelum pulang kan kalau di restoran itu ada closingan gitu ya, ada ya cleaning the whole restaurant before we leave gitu. Jadi ya saya harus meraba-raba lagi gitu celah untuk melakukan segala sesuatunya dengan efektif, dengan cepat gitu ya. Terus bangun pagi saya masih bisa jam 6, jam 6 setengah 7 gitu, masih bisa bangun pagi. Nah cuman yang kacaunya itu makanan karena di sini kampung itu bener kampung ya, nggak ada supermarket yang deket dari restoran gitu. Ada juga supermarket, cuman nggak ada kayak untuk makanan lah, cuman untuk kayak keperluan basic needs gitu. Terus makanan itu juga, tapi saya makanan kemarin udah lumayan nge-adjust ini. Sebenarnya ini ceritanya sama kayak minggu lalu ya, waktu saya cerita di Chattanooga gitu. Karena saya memang di sini lagi menyesuaikan lagi aja gitu, menyesuaikan in another place gitu. Sekarang makanan juga udah terselesaikan, karena kemarin saya mikir-mikir gimana caranya ya. Ternyata saya baru ingat bahwa Walmart itu bisa delivery, dan saya kemarin coba bisa ternyata delivery. Cuman ya itu minimum ordernya harus $35 gitu. Tapi kemarin saya mikir apa aja ya, oh ya udah semuanya saya pesan makanan semuanya $35, dan akhirnya ya bisa lah di deliver. Dan sebenarnya saya nggak mau order banyak-banyak makanan dulu, dan saya pun kemarin cuman order kayak oatmeal, terus almond milk, banana gitu ya. Dan ya sisanya di kerjaan lah, makan makanan yang sedikit gitu, meskipun nggak sehat ya gimana lagi, kita harus menggunakan akal kita untuk bisa dapat energi gitu untuk melakukan keseharian kita gitu ya, melakukan keseharian saya. Dan olahraga udah beberapa hari saya nggak lari, karena terus terang saya lari kemarin, nyoba selari, karena ada jalan yang saya lihat enak banget lurus, terus si jalannya juga nggak terlalu nanjak, nggak terlalu turun, nggak terlalu turun, ya nggak terlalu nanjak, nggak terlalu ada turunan gitu ya. Terus saya lari, udah nyampe ujung, udah mau satu mile gitu, ada anjing besar. Ada anjing besar, terus nggak dirantai, masalahnya rumahnya pun nggak dipagar gitu, terus anjingnya menggonggong gitu, gede. Tahu kan anjing yang ada di Tom and Jerry, yang musuhnya si Jerry itu, yang gede. Nah kayak gitu, ini cuman hitam keker gitu, menggonggong ke saya gitu, ngeliatin saya, gimana nggak takut ya kan. Terus saya lari balik arah, ternyata ada anjing lagi. Anjingnya nggak begitu gede, kayak anjing herder lah, cuman nggak begitu gede gitu. Nggak tahu anjing apa, saya nggak ngerti, cuman memang gila, saya bilang kayaknya skip aja dulu lah daripada terus. Saya nyari rute lain juga, semuanya gitu rumah-rumah yang nggak dipagerin gitu. Jadi saya bingung gitu mau lari di mana, tapi ya obstacle is the way gitu. Saya mikirnya obstacle is the way, saya nggak bisa lari, yaudah saya nulis sama baca buku. Ternyata setelah itu kok resistennya makin gede, jadi baca buku pun saya nggak terlalu ini. Terus kebanyakan tiap hari saya ya habis makan itu beres-beres rumah dikit di sini, soalnya rumah housing karyawan itu berantakan banget. Jadi saya kemarin beres-beres sedikit gitu, beres-beres sedikit demi sedikit, dan ya akhirnya udah beres, dan saya bisa pakai kayak meja makannya untuk baca dan segala macem gitu ya. Dan intinya ya
kedisiplinan itu selalu ada resistensinya gitu ya, dan selalu ada ada unpreferred ya, kalau dalam istilah stoik itu unpreferred condition, yang dimana kita harus menggunakan itu sebagai the way gimana caranya kita mencari another way to do another thing if we face obstacle gitu ya. Jadi ya sekarang udah seminggu di sini, saya udah bisa mulai adjust time saya, kedisiplinan saya balik lagi gitu ke yang kemarin sebelum pindah ke Chattanooga dan ke Fort Payne gitu. Tapi ya karena semuanya belum settle gitu, jadi saya juga nggak bawa banyak peralatan kayak lari. Dan kemarin juga lari pun, saya mau mulai lari itu cuaca di luar udah lumayan dingin, sekitar 29-28 derajat Fahrenheit, yang kalau di convert ke Celsius itu di bawah 0 derajat, sekitar -2, -3 gitu. Dan saya nggak bawa proper gear buat lari yang dingin, makanya saya nggak berani juga, takutnya juga saya nanti sakit dan ya jadi nggak bisa melakukan hal-hal yang lain gitu. Dan saya mempersiapkan skrip buat saya rekam nanti, mungkin kalau saya udah balik ke Chattanooga, buat bikin konten 2023 gitu ya. Karena saya kemarin udah jadwal semuanya, udah skripnya udah jadi, beberapa skrip untuk beberapa episode. Dan ini pun saya nggak bawa banyak peralatan untuk bikin konten, karena kemarin saya pikir bakal 1 minggu atau beberapa hari di sini, ternyata sampai sekarang masih restorannya belum jadi. Saya jadi belum bisa pulang ke Chattanooga gitu, ke rumah yang benar-benar saya tinggalin gitu. Dan ini pun saya ngerekam lewat handphone ya. Kemarin saya malas bawa mic yang proper, karena saya pikir cuma beberapa hari, saya bawa baju aja gitu. Tapi ya pas ini ya udah nggak apa-apa lah, rekam pakai handphone aja. Dan yang penting masih bisa rekam jurnal suara dan masih bisa bikin konten Spotify. Meskipun ini pun telat gitu, saya harus nunggu day off dulu, karena kemarin itu kan di sini lagi dingin, terus heater lagi nyala gitu. Kalau heaternya tuh agak berisik gitu, aungannya tuh agak berisik. Kalau direkam di handphone itu ya cukup mengganggu. Jadi ya udah, saya pikir nanti aja lah saya rekam pas saat libur, jadi saya bisa matiin heater, terus nggak ada yang ganggu juga ketika saya matiin heater, dan saya bisa ngomong sendiri tanpa didengar orang gitu. Kayak gitu ya. Terus yang saya rasain sekarang ya, saya biasa nulis jurnal gitu ya, kayak mencurahkan emosi gitu ya. Terus minggu ini tuh nggak tahu kenapa saya nggak ngerti ya, apakah saya memang sudah terbiasa menghiraukan masalah-masalah eksternal gitu ya, things yang itu tadi, yang things are not in our control. Tapi saya udah mulai merasa kayak flat aja gitu ya, kayak saya udah nggak punya emosi negatif. Bukan nggak punya emosi negatif mungkin ya, emosi negatif itu nggak terlalu sering datang minggu ini, dan saya tidak terlalu sering untuk mengendalikannya. Atau mungkin saya juga nggak paham, atau mungkin saya sudah merasa terbiasa dengan pressure, dengan orang-orang di sekitar saya gitu, dan saya udah siap dengan segala sesuatunya. Saya nggak tahu itu ya. Tapi yang saya rasakan, yang saya tulis di jurnal setiap hari itu, ya saya nggak terlalu banyak menulis
emosi yang saya rasakan gitu, karena biasanya saya menulis banyak banget emosi yang saya rasakan gitu ya. Terutama di pekerjaan gitu. Di pekerjaan itu kayak capek atau bergesekan dengan orang. Tapi di sini itu memang restorannya lumayan busy, karena busy itu saya bilang busy karena kita nggak ada staff yang jumlahnya cukup, makanya terasa sibuk gitu ya, terasa sibuk dan saya sudah bisa menghindari hal-hal yang tidak penting, makanya saya sudah mulai terbiasa untuk mengontrol emosi ketika saya ada keribetan sedikit ya, udah bisa mulai turn off gitu ya, turn off that negative emotion gitu. Jadi ya latihan itu cukup membantu ya, latihan menjadi seorang stoik itu cukup membantu, terutama dengan apa yang stoik ajarkan gitu ya, bahwa some things are not in our control, some things in our control gitu. Jadi terus premeditatio malorum juga itu sangat-sangat membantu, karena ketika kita membiasakan diri untuk melakukan premeditatio malorum setiap pagi sebelum melakukan aktivitas gitu ya, kita kan sudah bisa membayangkan gitu apa sih yang akan kita temui gitu, dan apa sih kesulitan yang akan kita hadapi gitu, dan orang-orang seperti apa yang akan kita encounter gitu ya. Dan seperti biasa bahwa keseharian kita sebenarnya in repeated order gitu ya. Jadi kita akan bertemu orang yang sama, situasi yang sama, dan kondisi yang sama. Makanya ketika kita membiasakan diri untuk melakukan premeditatio malorum, kita akan lama-lama terbiasa, dan akan lama-lama premeditatio malorum itu sudah terasa isi aja gitu, bahwa oh kita punya pengalaman kemarin gini, cara ngehandle-nya begini, jadi udah banyak. Tapi nggak sedikit juga kejadian yang unexpected gitu terjadi kepada keseharian saya juga gitu, dan sebenarnya itu pun cara ngehandle-nya sama gitu, bahwa nggak usah marah dan jangan memulai percakapan yang kamu tidak pahami gitu, dan jangan memulai konflik gitulah, jangan memulai konflik gitu, dan tidak menghiraukan apa-apa di sekitar kamu gitu ya. Maksudnya tidak menghiraukan itu jangan jadi apa ya? Jangan jadi penghalang, Jangan jadikan masalah di sekitar kamu itu penghalang untuk kamu melakukan keseharian kamu gitu. Ketika kamu di kerjaan misalkan ya, kayak saya pun kalau misalkan di kerjaan dulu sebelum saya berlatih untuk menjadi seorang stoik gitu, ketika ada sesuatu yang membuat kamu stres, saya akan merasa semuanya tuh kacau gitu, dan alasannya itu karena kita membuat sumber kesetresan itu adalah sebagai alasan utama dan sebagai alasan untuk merusak pikiran kita gitu. Dan setelah kamu terbiasa untuk menghandle, setelah kamu tahu bahwa sebenarnya stres itu datang dari diri kamu, dan kamu memilih untuk menyalahkan faktor eksternal sebagai sumber kesetresan kamu itu ya setelah kamu jadi stoik ya harusnya kamu tidak menjadikan sumber kesetresan kamu itu sebagai faktor eksternal itu sebagai sumber kesetresan kamu gitu, dan kamu bisa memilih bahwa saya tidak akan stres karena faktor eksternal gitu, dan itu memang benar-benar bisa kamu pilih gitu ya, bisa benar-benar kamu pilih. Dan saya memilih untuk memilih untuk tidak stres dengan hal-hal yang mungkin orang lain pikir itu membuat kamu stres gitu. Dan
ketika kamu melihat dan ketika saya melihat orang-orang di sekitar saya gitu marah-marah karena hal yang biasa, hal sepele, karena orang lain tidak mengerjakan hal itu sehingga kita harus mengerjakan hal yang seharusnya orang lain kerjakan, ya saya dalam diri saya ya saya bisa, dulu saya seperti itu gitu, dan sekarang saya tidak menghiraukan gitu. Maksudnya tidak menghiraukan, ya saya kerjakan pekerjaan itu tapi tidak usah ngomel-ngomel juga gitu, karena ketika kita sudah capek ngomel terus kita capek juga harus mengerjakannya, ya udah kita mendingan capek untuk mengerjakannya daripada capek mengomel dan memikirkan orang lain tidak mengerjakan pekerjaannya gitu. Makanya mungkin minggu ini feels easy for me, dan saya tidak mempunyai rintangan yang terlalu berat gitu ya, rintangan yang terlalu berat untuk saya hadapi gitu, karena ya lama-lama saya sudah bisa menghandle situasi yang dulu saya anggap sulit dan dulu saya anggap buruk gitu ya, dan sekarang saya sudah mampu untuk tarik nafas, feels easy, dan semuanya under control gitu ya. Ya intinya memang stoik itu butuh latihan, dan ingat ya latihannya itu tidak berhenti, karena latihannya itu adalah dilakukan dalam keseharian kita, dalam hal-hal kita untuk hal-hal yang keseharian kita, dan kita melakukan sesuatu dalam keseharian kita itu yaitu latihan kita sebagai seorang stoik gitu ya. Seorang stoik itu bukan tidak peduli dengan apa yang ada di sekitar kita, tapi bagaimana caranya kita mengerjakan sesuatu dan kita tidak memperdulikan apa ya. Jadi saya bingung jadinya. Jadi kan yang saya pahami itu sekarang itu ya, jadi stoik itu kan punya dikotomi kendali. Nah, dikotomi kendalinya itu adalah jalan untuk melakukan si keutamaannya tadi gitu ya. Saya nggak tahu udah ngebahas ini apa belum ya di episode kemarin, tapi ya itu yang saya pahami itu sekarang, stoik itu lebih dalam lagi, karena kan stoik itu punya keutamaan ya, kayak courage, temperance, terus justice sama wisdom. Jadi untuk melakukan 4 keutamaan itu kita harus melakukan dikotomi kendali gitu. Kita tidak usah melakukan faktor eksternal, kita tidak usah stres terhadap faktor eksternal, kita tidak usah emosi terhadap faktor eksternal. Yang kita butuhkan adalah mengendalikan diri kita sehingga kita bisa melakukan 4 virtue tadi gitu ya. Si courage, keberanian, temperance, mengendalikan diri gitu ya, pengendalian diri, terus justice, berlaku adil gitu ya, sama wisdom, berlaku bijak gitu. Dan keempat keutamaan itu akan tercapai ketika kita bisa memikirkan apa saja yang bisa kita kendalikan gitu. Ketika kita menghiraukan apa yang tidak bisa kita kendalikan, maka 4 keutamaan itu tidak akan tercapai. Kayak gitu ya. Kayak gitu, dan sekarang pun sebenarnya saya sedang berada di kondisi yang sebenarnya unpreferred. Cuman bagaimana caranya keadaan unpreferred itu lama-lama menjadi keadaan yang preferred. Kenapa? Karena ternyata ketakutan kita untuk melakukan hal yang baru, untuk hidup di environment yang baru, ketakutan akan hidup yang berbeda itu tidak terbukti apa-apa gitu ketika kita bisa mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan gitu. Kayak ya kemalasan gitu ya, kita bisa mengendalikannya gitu ya. Kemalasan, terus ketakutan,
Dan disiplin itu ya kita sendiri yang harus kendalikan gitu ya. Dan ya itulah sebenarnya intinya di Jurnal Suara kali ini saya tidak merasakan banyak emosi negatif. Mungkin karena saya sudah terbiasa dengan berlatih untuk mengendalikan diri saya dan menaruh persepsi saya di persepsi yang benar. Mungkin itu alasannya dan meskipun saya berada di unpreferred condition dan situation, saya tidak merasakan banyak emosi negatif gitu ya. Mungkin minggu ini tidak akan panjang lebar dan cukup sekian saja di jurnal episode kali ini. Seperti biasa, saya ada Instagram, YouTube, TikTok, dan tentunya podcast ini ada di Spotify yang semua nama akunnya sama, bukan seorang stoik. Kamu bisa follow, bisa subscribe, dan jangan lupa di-share konten saya kalau kamu suka. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan 1 minggu lagi mungkin ya. Satu episode lagi, 1 kali jurnal lagi, dan setelah itu 2022 akan habis. Dan saya ingin berterima kasih yang telah mendengarkan saya. Tolong DM saya bila kamu mendengarkan, dan tolong DM saya pengalamanmu tentang pengendalian diri dan menjalankan dikotomi kendali sebagai seorang stoik gitu ya. Terima kasih dan sampai jumpa di Jurnal Suara selanjutnya.